Halo semuanya, Eh, aku Citra Dewi Cahyana Nizovani dengan NIM 2024-081002. Di sini aku akan mempresentasikan analisis proses bisnis dan pengembangan sistem pemesanan kue berbasis online pada usaha home bakery jajan cookies. Tujuan dari presentasi itu adalah menjelaskan permasalahan operasional yang terjadi serta solusi digital yang dibawakan. Lalu selanjutnya itu ada di sini ada agenda atau topik pembahasannya. Jadi di sini itu ada 5 topik pembahasan. Yang pertama adalah latar belakang yang isinya kondisi dan masalah operasional jajan cookies. Yang kedua, analisa proses bisnis dengan isi diagram streamline, deskripsi proses, aktor, OPR, dan identifikasi masalahnya. Terus yang ketiga itu model konseptual, isinya hubungan antar objek dalam sistem. Ada di sini juga P3L yang isinya elisitasi, eh, kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistemnya. Dan yang terakhir itu ada use case yang membahas tentang diagram use case-nya ini. Lalu di sini ada latar belakang jajan cookies. Jadi, jajan cookies itu adalah home bakery yang dijalankan satu orang pemilik. Seluruh pemesanannya masih dilakukan via WhatsApp, mulai dari penerimaan pesanan hingga pengiriman. Di kondisi ini tuh menimbulkan beberapa masalah seperti pencatatan pesanan yang masih manual dan rawan kesalahan, terus kesalahan produksi karena tidak adanya antrian yang jelas, serta pengecekan stok bahan baku yang hanya dilakukan sebelum produksi dimulai. Jadi, diperlukan analisis proses bisnis sebagai dasar pengembangan sistem pemesanan kue berbasis digital ini. Di sini bisa dilihat, di sini pencatatan masih manual, input data kesalahan manual, rentan kesalahan dan data terlewat saat overload, terus kesalahan produksi dan juga kesalahan di manajemen stoknya. Selanjutnya, ini diagram streamline dari alur proses bisnis si jajan cookies. Jadi, di diagram ini menunjukkan pembagian aktivitas antara pelanggan dan pemilik usaha, sehingga alur kerja dapat dipahami lebih jelas. Di sini bisa dilihat, di sini mulai pelanggan mengajukan pesanan kue, terus pemilik usaha menerima pesanan, memeriksa detail pesanan, lalu mengecek ketersediaan bahan, lalu menghubungi customer lagi. Customer ini eh, melanjutkan pesanan atau tidak. Kalau tidak, dia akan membatalkan pesanan dan selesai. Kalau iya, dia akan mengajukan pesanan, lalu ke pemilik lagi itu mencatat pesanan, lalu mengonfirmasi pesanan, balik lagi ke pelanggan itu mengkonfirmasi, lalu memilih metode pembayaran di sini. Metode pembayarannya apa? Misal cash itu dia akan mencatat pembayarannya dan dilakukan pembayaran di akhir. Kalau misal transfer, dia si pemilik usaha ini akan mengirim instruksi pembayarannya, lalu pelanggan melakukan pembayaran, lalu mengirim bukti, dan si pemilik usaha ini menerima dan memverifikasi pembayaran. Lalu lanjut ke membuat pesanan. Kalau sudah selesai, dia akan mengirim kue dan juga melakukan rekap dan arsip setelah eh, mengamas kue, lalu dia mengantarkan kue. Di sini si pelanggan itu menerima kue dan melakukan pembayaran cash tadi di akhir kalau dia memilih metode pembayaran cash. Lanjut, di sini ada alur bisnis utama. Di sini alur proses bisnisnya itu terdiri dari 5 tahapan, yaitu penerimaan pesanan, konfirmasi dan pembayaran, produksi kue, pengemasan, dan rekap pesanan serta pengiriman. Jadi di sini juga ada aktor yang terlibat yaitu
pelanggan, dan pemilik usaha. Masing-masing memiliki peran yang saling terhubung dalam alur pemesanan. Selanjutnya itu ada analisis proses bisnis, objek utama dan relasi. Jadi di sini eh, menjelaskan objek utama dan relasi dalam proses yang meliputi pelanggan, bahan baku. Terus di sini pesanan menjadi pusat proses karena pesanan akan memicu produksi dan menghasilkan data pengiriman yang dikelola oleh sistem. Nah, di sini tuh relasinya pelanggan terus membuat pesanan memicu produksi menghasilkan pengiriman gitu. Terus di sini ada identifikasi masalah. Identifikasi berdasarkan hasil analisis itu ditemukan beberapa permasalahan utama, yaitu tidak ada pencatatan stok. Bahan baku tuh eh, menyebabkan keterlambatan produksi, terus pencatatan manual beresiko terjadi kesalahan dan kehilangan data, lalu ada verifikasi pembayaran yang manual itu sehingga kurang efisien, dan juga belum terdapat pembukuan antrean produksi yang tersusun. Next yaitu model konseptual. Pada model konseptual ini, seluruh seluruh pemesanan diatur secara terstruktur. Pesanan akan divalidasi berdasarkan ketersediaan bahan baku sebelum ke tahap pembayaran. Setelah pembayaran diverifikasi, pesanan diproses ke tahap produksi hingga pengiriman. Status pesanan dikelola mulai dari dibuat hingga selesai atau dibatalkan. Di sini ada elisitasi final atau kebutuhan sistem. Kebutuhan sistem dibagi menjadi kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Di sini itu kebutuhan fungsionalnya mencakup pemesanan, pembayaran, produksi, pengiriman, dan laporan. Terus di sini yang non-fungsional itu ada eh, user-friendly web, web mobile responsif, autentikasi login dan enkripsi, auto save data. Lalu selanjutnya itu ada diagram use case. Di diagram use case ini menggambarkan interaksi antara pengguna dan sistem. Pelanggan dapat melakukan pemesanan dan pembayaran, eh, sedangkan pemilik usaha dapat mengelola pesanan, stok bahan baku, serta laporan usaha. Lalu selanjutnya sudah. Eh, Jadi di pengembangan sistem pemesanan fuel ini diharapkan dapat membantu jajan kukis dalam meningkatkan efisiensi operasional dan meminimalkan kesalahan dalam proses bisnis. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.